Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan dan kemurahan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita jumpa kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 33 sampai dengan 42. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mau besar Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami sebentar mau melanjutkan kembali pembacaan Alkitab yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 33 sampai dengan 42. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai untuk menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu memahami dan mengerti apa yang kami baca melalui ayat-ayat Alkitab saat ini. Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat untuk kami boleh memahami maksud dan tujuan daripada ayat-ayat Alkitab yang kami baca hari ini, sehingga itu semua boleh menjadi perenungan yang bermanfaat di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh terus diubahkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita hari ini yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 33 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini." Bacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan tentang Abraham yang mengutus hambanya untuk mencari calon istri dari anaknya Ishak di tengah-tengah keluarganya. Dari bacaan yang tadi kita baca, hamba dari Abraham ternyata bertanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dia begitu berkomitmen, bahkan ketika Laban memberikan kesempatan dia untuk beristirahat, untuk makan lebih dulu, ternyata ditolak. Dia ingin supaya apa yang menjadi tugasnya diselesaikan sebelum dia menyantap makanan yang disediakan oleh Laban. Jadi sungguh kita bisa melihat satu pribadi yang punya komitmen, bertanggung jawab mengerjakan apa yang menjadi bagiannya sebelum dia menerima apa yang menjadi haknya dia. Di sini kita boleh belajar dimanapun kita berada, dalam segala aspek kehidupan kita juga boleh menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab, bisa dipercaya untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, tugas-tugas kita, tugas-tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada kita yang sesuai dengan kebenaran Tuhan dan yang berdampak baik buat orang lain. Kita boleh mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga sebagai anak Tuhan, ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, ada satu pesan yang dia sampaikan, bahwa dia rindu anak-anaknya untuk
menyampaikan kabar baik bagi semua orang, yaitu untuk memuridkan setiap orang, segala bangsa untuk mengenal Dia melalui kabar sukacita kedatangannya ke dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kabar baik yang Tuhan mau kita menyampaikan kepada setiap orang supaya mereka semua juga boleh menerima kabar sukacita itu, keselamatan itu bagi semua orang. Biarlah renungan hari ini mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab tersebut untuk kita dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh kasih mau membagikan itu bagi sesama kita dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ayat Alkitab yang telah kami baca, dan melalui ayat Alkitab ini kembali kami diingatkan untuk kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berkomitmen untuk terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengerjakan apa juga yang menjadi pesan-Mu Tuhan ketika Engkau naik ke surga, untuk kami menyampaikan kabar sukacita ini, kabar tentang kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Engkau mengutus anak-Mu untuk menyelamatkan kami, umat manusia. Berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian untuk kami juga boleh menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang yang lain yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Kau sendiri Tuhan yang memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dengan penuh kerelaan mau mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ampuni segala kesalahan kami di waktu-waktu yang lalu. Kalau begitu banyak hal-hal yang membuat kami jauh daripada Engkau, ajari kami juga Tuhan untuk kami semakin giat, semakin rindu untuk senang membaca firman-Mu Tuhan. Karena melalui firman-Mu ini Tuhan kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan mengubahkan hidup kami, firman-Mu akan memperbaharui hidup kami, sehingga kami boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sampai pada saatnya Tuhan, kami juga boleh mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang yang lain, dan kami boleh membagikan kepada mereka untuk menerima Engkau sebagai Allah yang menyelamatkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, kami percaya Roh Kudus-Mu akan senantiasa memelihara kehidupan kami untuk terus berjalan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memperbaharui hidup kami seturut dan serupa dengan gambar-Mu Bapa, menjadi pribadi-pribadi yang indah di dalam pemandangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada pembacaan Alkitab yang akan datang. Tuhan memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.